Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya DVP Arimbi dengan NPM akhir 403. Di sini saya dari kelas AKMJ akan em, akan menyajikan remedi. Hmm, Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan arus kas dan juga yang kedua yaitu pembenaran jurnal, pembenaran pencatatan koreksi dan perubahan dari akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan menyusun laporan arus kas dari Gratika Corp untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dengan menggunakan metode tidak langsung. Proses ini akan saya susun mulai dari membaca soal, yang kedua memahami data neraca 2 tahun dari 2021 dan juga tahun 2022. Kemudian sampai menyusun laporan arus kas yang balance dengan perubahan kas. Tujuan saya bukan hanya menunjukkan hasil akhirnya, tetapi menjelaskan logika di balik setiap angka, sehingga dapat dipahami mengapa suatu transaksi masuk ke aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Nah, berikut ini adalah data yang diberikan oleh Gratika Corp. Langkah pertama sebelum menyusun laporan arus kas adalah memahami data yang diberikan. Kita diberikan neraca komparatif Gratika Corp per 31 Desember 2021 dan 2022. Dan yang kedua, tujuan informasi tambahan terkait transaksi yang terjadi sepanjang tahun 2022. Dan yang ketiga, instruksi untuk mengubah metode tidak langsung. Ada 2 tahun neraca, berarti kita fokus pada perubahan akun. Ada transaksi non-kas, harus dipisahkan. Metode tidak langsung berawal dari laba bersih. Kesalahan paling sering dalam laporan arus kas adalah langsung menghitung kas tanpa memahami transaksi di balik perubahan neraca. Oleh karena itu, analisis ini harus dilakukan satu persatu. Nah, untuk struktur laporan arus kas secara umum, laporan arus kas itu terdiri dari 3 bagian, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Ketiganya harus menghasilkan kenaikan atau penurunan kas yang sama dengan perubahan arus kas di neraca, yaitu dari 23.000 ini menjadi 58.500. Menentukan laba bersih karena menggunakan metode tidak langsung, titik awalnya adalah laba bersih. Sebelumnya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Di sini, Gratika Corp telah mengontrak Anda untuk menyiapkan laporan kas. Adapun informasi neraca saldo sebagai berikut. Berarti di sini kita disuruh membuat laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung untuk tahun 2022. Yang pertama ada kas tahun 2021 sebesar 23.000 dan tahun 2022 sebesar 58.500. Yang kedua ada piutang 2021 sebesar 10.000 untuk tahun 2022 12.250. Untuk persediaan tahun 2021 sebesar 10.000, tahun 2022 12.000. Untuk investasi ekuitas non-trading tahun 2021 3.000, tahun 2022 tidak ada. Untuk yang gedung tahun 2021 sebesar 29.750 dolar, kemudian yang ke 2022 tidak ada. Peralatan tahun 2021 sebesar 20.000 dolar, kemudian tahun 2022 tidak ada. Ada sebesar 40.000 dolar. Maaf. Kemudian hak cipta tahun 2021 5.250, untuk tahun 2022 5.000. Total dari aset yaitu sebesar 101
ribu dolar untuk tahun 2021, untuk tahun 2022 yaitu sebesar 127.750 dolar. Kemudian ada cadangan kerugian piutang tahun 2021 yaitu 4.500, tahun 2022 yaitu 3.000. Akumulasi depresiasi peralatan tahun 2021 4.500, tahun 2022 2.000. Kemudian akumulasi depresiasi gedung tahun 2021 sebesar 6.000, tahun 2022 yaitu 0. Utang tahun 2021 yaitu sebesar 4.000, tahun 2022 5.000. Untuk utang dividen tahun 2021 5.000, tahun 2022 0. Bayar jangka pendek non-trade tahun 2021 4.000, tahun 2022 3.000. Wesel bayar jangka panjang tahun 2021 25.000, tahun 2022 36.000. Untuk modal saham biasa tahun 2021 yaitu 3.000, tahun 2022 yaitu 38.000. Untuk laba ditahan tahun 2021 15.000, tahun 2022 40.750. Jadi total dari ekuitas dan juga modal yaitu 101 untuk tahun 2021, untuk tahun 2022 yaitu 172.750 ribu dolar. Adapun data tambahan terkait tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, peralatan dengan harga perolehan sebesar 11.000 dolar dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Untuk data ini. Kemudian sebesar 5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Jadi utang jangka panjang. Kemudian dividen kas yang dibayarkan adalah 5.000. Dividen ini ya berarti. Ini. Pada tanggal 1 Januari 2022, bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000 dolar setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Berarti ini ya, gedung 2021. Kemudian investasi ekuitas non perdagangan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehan. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Investasi ekuitas berarti yang ini. Kemudian kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Bunga sebesar 2.000 dan pajak penghasilan sebesar 5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Instruksinya yaitu gunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi di atas dan siapkan laporan arus kas untuk Kretika Corp. Nah, jadi langkah pertama yaitu kita membuat Corp terlebih dahulu yaitu Kretika Corp. Terus laporan arus kas metode tidak langsung untuk tahun 31 Desember 2022. Ini penting juga ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu menghitung laba bersihnya karena ini menggunakan metode tidak langsung. Laba bersihnya tidak diketahui dalam soal, maka kita harus hitung sendiri dari laba ditahan. Di sini laba ditahan diketahui yaitu 40.750 untuk tahun 2022 dan 15.000 untuk tahun 2021. Jadi pendapatan bersih sama dengan 40.750 dikurangi 15.000 hasilnya 25.750 dolar. Sini ya teman-teman. Ini dia. Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih ke laba bersih kas yang disediakan oleh aktivitas operasional. Nah, di sini ada 3 aktivitas operasional, investasi, dan juga pendanaan. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Di sini ada depresiasi peralatan,
Depresiasi peralatan ini didapatkan dari ini. Sudah saya cantumkan 800.000 ini. Nah, 800 ini tuh didapatkan dari eh, angka depresiasi sebesar 800 diperoleh dari rekonsiliasi akun akumulasi depresiasi peralatan. Nah, diketahui kan depresiasi peralatannya sebesar 30% ya dari soal ini. Peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30%. Jadi depresiasi peralatannya yaitu 30% dikali 11.000. Itu untuk yang jual ya. Kemudian untuk mencari rekonsiliasi akumulasi depresiasi peralatan, kita tulis dulu akumulasi depresiasi saldo akhirnya tuh di sini kan sudah ada ya 2000. Ini 2000. Nah, di sini kita catat 2000. Kemudian akumulasi depresiasi saldo awal diketahui sebesar 4.500. Maka kita catat 4.500. Kemudian beban depresiasi peralatan belum diketahui. Dilanjut nanti. Kemudian akumulasi depresiasi dijual sudah diketahui 3.300. Nah, jadi untuk mencari ini itu berapa, kita harus mencari angka berapa sih nominal yang jika ditambahkan maka hasilnya 2.000. Nah, ketemulah angka 800 dolar. Maka di sini beban depresiasi peralatan kita catat 800 dolar. Selanjutnya untuk yang kerugian penjualan peralatan yaitu dari sini. Dari 7.700 dikurangi 2.500. Nah, 7.700 ini didapatkan dari nilai buku peralatannya. 11.000 ini nilai dari sini, harga perolehannya. Kemudian dikurangi dengan ini, depresiasi saat dijual. Akumulasi depresiasi saat dijual yaitu sebesar 3.300. Ketemunya 7.700. Nah, dari 7.700 ini kemudian dikurangi harga jual. Harga jualnya di sini diketahui sebesar 2.500. Jadi 7.700 ini dikurangi 2.500 ketemulah 5.200. Kemudian keuntungan, oh ya, kenapa di sini kok, karena ini kerugian maka di arus kas ini dicatat positif. Jadi arus kas ini itu kebalikannya. Kalau biasanya dicatat kalau biasanya dicatat di debit, maka kalau di arus kas ini tuh dicatat di kredit. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan dari kerusakan akibat banjir. Di sini sudah saya hitung keuntungan dari kerusakan akibat banjir itu hasil dari klaim asuransi ditambah pajak dikurangi gedung dikurangi akumulasi depresiasi gedung. Nah, diketahui hasil klaim asuransi yaitu pokoknya yang bersangkutan dengan gedung. Diketahui keterangan tambahan
Hasil klaim asuransi bangunan tersebut sebesar 33.000. Kemudian setelah dikurangi pajak sebesar 4.000, berarti ditambah 4.000-nya. Kemudian dikurangi biaya gedungnya, yaitu 29.750 dolar. Kemudian dikurangi lagi akumulasi. Akumulasinya ketemu 6.000. Jadi untuk total keuntungan dari kerusakan akibat banjir yaitu 13.250. Karena ini keuntungan, maka di laporan arus kas di minus. Kemudian kenaikan piutang. Kenaikan piutang ini didapatkan dari piutang tahun 2021 dan 2022. Kemudian kan awalnya tahun 2022 ini sebesar 12.250 dikurangi 2021 yaitu 10.000. Kemudian ditambah, kan ini terjadi kenaikan, kemudian ditambah dengan cadangan kerugian piutang sebesar 4.500 untuk tahun 2021 dan cadangan kerugian piutang tahun 2022 sebesar 3.000. Nah, 12.000 di 12.250 dikurangi 10.000 hasilnya 2.250. Untuk 4.500 dikurangi 3.000 yaitu 1.500. 2.250 ditambah 1.500 ketemunya 3.750. Maka dicatat di sini. Nah, kenapa ini negatif? Karena terjadi kenaikan piutang. Nah, selanjutnya yaitu kenaikan persediaan. Kan awalnya persediaan tahun 2021 10.000, tahun 2022 12.000, maka ini mengalami kenaikan. Untuk kenaikan di arus kas kita catat minus sebesar 2.000, selisih dari 12.000 dikurangi 10.000. Kemudian keuntungan dari penjualan investasi ekuitas yaitu 1.500. Nah, 1.500 ini tuh dari keuntungan dari penjualan investasi ekuitas. Nah, ini investasi ekuitas non perdagangan dijual seharga 1.500. Maka di sini karena keuntungan di minus. Dan untuk kenaikan utang usaha yaitu dari data utang. Yang awalnya tahun 2021 4.000 naik menjadi 5.000 di tahun 2022. Maka selisihnya yaitu 1.000. Karena ini utang, jika bertambah maka positif. Kan utang biasanya selalu negatif ya. Nah, ini tuh di sini di arus kas dipositifkan. Kemudian ada amortisasi hak cipta. Amortisasi hak cipta ini didapatkan dari 5.250 ini dari tahun 2021 ini dikurangi dengan 5.000. Oh, ketemu 250 dan totalnya yaitu total dari semuanya 13.250 minus. Kemudian total arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu ditemukan 25.750 dikurangi 13.250. Kemudian hasilnya 12.500. Untuk arus kas dari aktivitas investasi penjualan peralatan yaitu didapatkan dari ini kan ini harga jual. Nah, harga jualnya penjualan peralatan kan ini harga jualnya taruh di sini. Investasi itu kayak penjualan pembelian itu dimasukkan di investasi. Nah, kemudian ada penjualan investasi ekuitas yang awalnya harganya 3.000. Investasi ekuitas, nah awalnya 3.000 dijual menjadi 1.500, maka 3.000 ditambah 1.500 hasilnya 4.500. Nah, untuk pembelian peralatan ini tuh hasil dari ini
Peralatan tahun 2022 dikurangi peralatan tahun 2021. Tahun 2022 dikurangi tahun 2021. Nah, ya. Tahun 2022 kan 40.000. Tahun 2022 tahun 2022 40.000, tahun 2021 20.000. Kemudian ditambah peralatan dijual seharga yang diperoleh sebesar 11.000. Jadi pembelian peralatan totalnya yaitu 31.000. Kas dan wesel jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Nah, 16.000 itu dari sini. Kas dan surat jangka panjang sebesar 16.000 untuk akuisisi peralatan. Ini ya, teman-teman. Nah, kemudian sisanya sisanya menggunakan kas investasi sebesar 31.000 dolar dikurangi 16.000 dolar, hasilnya 15.000. Karena pembelian peralatan itu biasanya di debit, maka kalau di arus kas di minus. Jadi minus 15.000 dolar. Nah, untuk hasil penjualan aset yang rusak akibat banjir pada bangunan yaitu 37.000. Itu dari klaim gedung asuransi. Kas masuk sebesar 37 berasal dari asuransi. 37 kan kan asuransinya kan 33. 33 ditambah hmm, ya 33 ditambah 4.000 ketemunya yaitu 37. Jadi sama dengan 33.000 ditambah 4.000. Jadi total arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu ketemu 29.000. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu biasanya itu seperti utang gitu. Nah, di sini ada pembayaran dividen sebesar 5.000 di keterangan nomor ini, nomor 3. Dividen kas yang dibayar adalah 5.000. Kemudian pembayaran wesel bayar jangka pendek 1.000. Yaitu dari angka 4.000 dikurangi 3.000. Ini di minus ya. Itu kemudian ketemulah minus 6.000. Jadi peningkatan kasnya itu dari ini 12.000 ditambah 29.000 dikurangi 6.000 ketemu 35.000. Kemudian kas 1 Januari 2022 kan diketahui sebesar 23.000. Jadi kas pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu ketemunya 58.500. Ini harus balance ya dengan apa? Dengan ini kas tahun 2022. Kalau nggak balance berarti ini tuh salah.
Nah, saya akan menjelaskan mengenai definisi perbedaan. Apa sih yang membedakan antara aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan? Nah, aktivitas operasi itu dari kas dari kegiatan utama perusahaan. Aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan laba. Ciri-cirinya itu berkaitan dengan pendapatan dan juga beban, berhubungan dengan aset lancar dan kewajiban lancar, dan juga mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari usaha normal. Contohnya yaitu laba bersih, depresiasi, kenaikan piutang, kenaikan persediaan, dan juga kenaikan usaha. Sedangkan untuk aktivitas investasi itu kas dari pembelian dan juga penjualan aset jangka panjang. Aktivitas ini adalah arus kas yang timbul dari perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Ciri-cirinya yaitu berkaitan dengan aset tidak lancar, biayanya biasanya jumlahnya besar dan tidak terjadi setiap hari. Kemudian aktivitas pendanaan ini kas dari pemilik dan juga kreditur. Jadi arus kas yang menyebabkan perubahan struktur model perusahaan, baik dari pemilik maupun dari pemberi pinjaman. Ciri-cirinya itu berkaitan dengan utang jangka panjang dan juga ekuitas maupun struktur pemodalan tidak berkaitan langsung dengan laba. Nah, selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan proses penyusunan jurnal koreksi dan penyesuaian akhir tahun 2022 pada Caki Group. Studi kasus ini penting karena mencerminkan kondisi nyata di perusahaan, di mana setelah laporan keuangan hampir selesai, manajemen melakukan review dan menemukan beberapa kesalahan pencatatan serta perubahan kebijakan akuntansi. Fokus utama saya dalam penjelasan ini bukan hanya menuliskan jurnal, tapi menjelaskan logika mengapa jurnal tersebut dibuat, akun apa yang terdampak dan kenapa sebagian masuk laba ditahan sementara sebagian masuk beban tahun berjalan. Nah, gambaran umum masalah dari hasil review ditemukan 4 kelompok permasalahan utama, yaitu yang pertama ada komisi penjualan yang seharusnya sudah menjadi utang tapi belum diakui. Kemudian yang kedua,
kesalahan pencatatan persediaan selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian yang ketiga, perubahan metode penyusutan aset tetap. Yang keempat, perbedaan metode pengakuan pendapatan antara akuntansi dan juga pajak. Keempat kasus ini berdampak langsung pada laba, laba ditahan, aset, kewajiban, dan juga pajak tangguhan. Nah, yang pertama ada Caki Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuan pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut telah dikompilasi. Yang pertama, Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir sebagai berikut. Desember 31 2021 sebesar 65 juta euro. Desember 31 2022 sebesar 5.500.000 euro. Prinsip akuntansi yang dilanggar di sini, prinsip yang dilanggar adalah basis akrual dan matching principle. Komisi penjualan timbul karena penjualan sudah terjadi, artinya kewajiban sudah ada, beban sudah terjadi. Namun karena belum dicatat, laba menjadi terlalu besar. Analisis per tahun, kesalahan ini terjadi 2 periode yang berbeda, sehingga perlakuannya juga berbeda. Kesalahan tahun 2021 tidak boleh mengubah laba 2022, maka koreksinya masuk ke laba ditahan. Sedangkan kesalahan tahun 2022 masih tahun berjalan, maka masuk ke beban komisi penjualan. Untuk perhitungannya, total utang komisi yaitu 6.500 ini 6.500 ini ditambah dengan 5.500. Totalnya yaitu 12 juta euro. Total utang komisi yaitu 6.500.000 euro ditambah 5.500 euro. Maaf, ini ada kesalahan pencatatan. Beban 2021 laba ditahan 6.500.000 euro, beban 2022 beban tahun berjalan yaitu 5.500 euro. Jadi untuk jurnalnya yaitu laba ditahan 6.500 euro, beban komisi penjualan yaitu 5.500 euro, dan untuk utang komisi penjualan yaitu 12 juta euro. Laba ditahan debit karena laba tahun 2021 sebelumnya terlalu besar. Beban komisi didebit karena ini adalah beban tahun 2022. Utang komisi dikredit karena sekarang kita mengakui kewajiban yang sebelumnya belum dicatat. Kemudian kasus yang kedua, dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Caki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar sebagai berikut. Caki telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 yang salah tersebut. Di sini Desember 31 2020 terjadi understate sebesar 26 juta euro. Desember 31 2021 terjadi understate lagi sebesar 29 juta euro. Desember 31 2022 terjadi overstate sebesar 16 juta 700 euro. Nah, kemudian pada persediaan berhubungan langsung dengan harga pokok penjualan. Rumus sederhananya yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Jadilah HPP. Persediaan terlalu kecil, HPP terlalu besar, maka laba terlalu kecil. Persediaan terlalu besar, HPP terlalu kecil, maka laba terlalu besar. Karena kesalahan ini terjadi karena kesalahan ini terjadi lintas tahun, maka dampak tahun 2020 dan 2021 yaitu laba ditahan.
menjadi masuk laba ditahan. Kemudian tahap 4 tahun 2022 yaitu masuk di HPP tahun berjalan. Nah, untuk total koreksi HPP tahun 2022 yaitu 29 juta euro ditambah 16 juta euro, hasilnya 45.700 euro. Jurnal utamanya yaitu beban pokok penjualan di 45.700 juta euro di debit, laba ditahan sebesar 29 juta euro di kredit, persediaan 16.700 di kredit. HPP di debit karena laba 2022 ini terlalu besar. Kemudian laba ditahan di kredit karena laba 2021 sebelumnya terlalu kecil, dan persediaan di kredit karena persediaan 2022 ini terlalu besar. Kemudian untuk yang 2021 ini 26 ini dari understep tahun 2020, kemudian di 9 juta euro ini dari understep tahun 2021. Nah, ini tuh dikurangi 29 dikurangi 26 ketemunya 3 juta. Kemudian yang tahun 2020 investasi akhirnya kan sebesar 26 ini. Jadi di sini di minus karena ini kurang. Dan ini pun juga kurang, makanya dikurangi. Ketemunya 3 juta. Nah, untuk jurnalnya yaitu persediaan di debit, laba ditahan di kredit sebesar 29 juta euro. Kemudian tahun 2022 yaitu harga pokok penjualan di debit dan persediaan di kredit sebesar 16.700 juta euro. Kemudian di soal yang selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya. Dari metode saldo menurun ganda double decline balance menjadi metode garis lurus strike line. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta euro ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang telah dicatat tersebut sebelumnya tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta. Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Jadi tahun 2022 ini sudah dicatat ya sebesar 12.800. Nah, ini dulu harga perolehannya yaitu 100 juta euro. Perubahan metode penyusutan bukan kesalahan, tapi perubahan estimasi. Oleh karena itu, tidak ada koreksi laba ditahan. Umur manfaatnya adalah 10 tahun, nilai residunya tidak diketahui, dan penyusutan sampai dengan 2021 yaitu 36 juta. Penyusutan sampai dengan 2022 yang sudah dicatat adalah 64 juta. Salah. Ini 12 juta 800. Nah, nilai buku awal 2022 yaitu dari ini 100 juta euro. 100 juta euro dikurangi dengan 36 ini. Penyusutan 2021. Ketemulah 64 juta euro. Kemudian sisa umur manfaat 10 dikurangi 2 tahun. 10 dikurangi 2 yaitu 8 tahun. Penyusutan seharusnya S yaitu 64 juta dibagi 8 ketemu 8 juta. Selisih penyusutan yaitu 12 juta 800 dikurangi 8 juta yaitu 4 juta 800. Jurnalnya yaitu ketemu akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4 juta 800 dan beban penyusutan sebesar 4 juta 800. Untuk yang nomor 4
Sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya cost recovery basis. Pada tahun 2022, Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode presentasi penyelesaian atau percentage of completion basis untuk tujuan akuntansi. Namun, untuk tujuan perpajakan, Caki tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Informasi berikut menyusul. Period to 2022 percentage of completion sebesar 150 juta euro dan 60 juta euro. Cost recovery sebesar 105 juta euro dan 20 juta euro. Siapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas. Buku masih terbuka untuk tahun 2022. Tarif pajak penghasilan adalah 40%. Caki belum mencatat beban pajak penghasilan dan jumlah pajak terutang tahun 2022 sehingga dampak pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Dampak pajak tahun-tahun sebelumnya harus dipertimbangkan pada butir 4. Nah, jadi ini fokusnya itu pada 4 ya. Nah, di sini pendapatan secara akuntansi lebih besar daripada pajak. Selisih bersifat temporer sehingga menimbulkan pajak tangguhan. Selisih labanya itu diketahui percentage of completion-nya yaitu 150 juta euro, cost recovery yaitu 105 juta euro. Kemudian selisih laba akuntansi didapatkan dari 150 juta euro dikurangi 105 juta euro. Ketemunya yaitu 45 juta euro. Nah, pajak tangguhan yaitu sebesar 45 juta ini dikalikan 40% dari soal. Nih. Kemudian ditemukan hasilnya yaitu 18 juta. Dampak ke laba ditahan yaitu 45 juta dikurangi 18 juta euro, ketemulah 20 juta euro. Jadi, jurnalnya yaitu konstruksi dalam proses sebesar 45 juta euro, kewajiban itu di debit, kemudian kewajiban pajak tangguhan sebesar 18 juta euro di kredit dan laba ditahan sebesar 20 juta euro di kredit. Dengan seluruh jurnal koreksi ini, laporan keuangan Caki Group telah mematuhi basis akrual, menyajikan aset dan kewajiban secara wajar, serta mencerminkan dampak pajak yang tepat. Demikian penjelasan dari saya. Apabila kurang atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.